adik-adik semua. Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Halo anak-anak semua, apa kabarmu hari ini? Kok gak ada yang respon? Masih pada ngantuk ya? Bu Guru tanya lagi ya, gimana kabarmu hari ini? Wow, luar biasa. Semua tetap harus semangat ya. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tetapi biarlah itu tidak menghalangi untuk kita menikmati sukacita ketika kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oke semuanya, Bu Guru undang untuk berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji Tuhan, mau mengagungkan Tuhan. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi
semua, kita mau menghadap Tuhan lewat doa. Semuanya siapkan hati untuk berdoa. Ayo, sikap doa yang baik bagaimana? Lipat tangan dan kamu diam, tenang untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, mantap. Sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah kami satu-satunya, penolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau menjaga dan melindungi kami dengan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh beribadah sekolah minggu, walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati ibadah kami supaya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati segala peralatan yang kami gunakan. Tuhan Yesus memberkati jaringan internet supaya itu akan lancar Tuhan dan tidak akan menghalangi untuk kami datang bersekutu dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua masih tetap berdiri ya. Kita masih akan memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, Tuhan Yesus senang kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita menyanyi dengan penuh semangat, tetapi tetap dengan sukacita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bu Guru berharap ketika kita beribadah, kita semua tetap dalam keadaan sukacita. Karena itu yang diperkenan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pasti kamu penasaran bukan? Kira-kira hari Minggu ini apa ya cerita firman Tuhan yang akan menyegarkan kehidupan kita? Nah, sama seperti Bu Guru yang sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau begitu, kita akan mendengarkan bersama-sama ya. Tapi tunggu dulu. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku
Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Guru ajak kita berdoa dulu. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami semua. Saat ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong Ibu Guru beri hikmat, agar Ibu Guru dapat berkata-kata dengan baik dan daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak sekalian, Ibu Guru mau tanya, siapa di antara kita yang ingin sakit? Adakah yang ingin sakit? Tentu Ibu Guru percaya tidak ada yang mau sakit. Karena kalau sakit itu tidak enak, menyusahkan orang lain, menyusahkan diri sendiri. Kita mau ngapa-ngapain tidak bisa. Paling tidak kita di tempat tidur, tidak bisa bermain, tidak bisa belajar. Apalagi kita harus minum obat. Kalau parah, pasti kita nginap di rumah sakit. Mau tidak? Pasti tidak mau. Nah anak-anak, sedapat mungkin pasti kita selalu mengharapkan kita jauh dari segala sakit penyakit. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, baik yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah, hari ini Ibu Guru mau cerita tentang sebuah kisah nyata yang dicatat dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 16. Yang bawa Alkitab boleh buka Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-16. Nah anak-anak, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba terdapat sebuah kolam yang disebut Betesda. Apakah anak-anak tahu apa arti dari Betesda? Arti dari Betesda adalah rumah berkat atau rumah anugerah. Nah, kolam itu dikelilingi oleh 5 serambi dengan 1 atap di atasnya. Dia bertumpu pada tiang. Serambi-serambi itu kelihatan seperti bangsal di rumah sakit. Kenapa? Serambi-serambi itu dipenuhi dengan orang-orang yang sakit bermacam-macam. Ada orang sakit lumpuh, ada orang buta, ada orang timpang yang tidak bisa berjalan sama sekali. Nah anak-anak, mereka di sana duduk tidur di dekat kolam itu. Bahkan beberapa orang di antara mereka berdiam sudah bertahun-tahun lamanya. Mereka percaya bahwa suatu waktu atau satu saat ketika kolam itu diguncangkan oleh malaikat Tuhan, maka siapa saja yang lebih dulu masuk, maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Itulah sebabnya banyak orang sakit berkumpul dekat kolam itu dengan berharap suatu hari nanti dia bisa turun ke kolam itu dan dia mendapat kesembuhan. Nah anak-anak, di antara sekian banyak orang sakit itu ada seorang bapak yang sudah 38 tahun lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Nah anak-anak, dia selalu mengharapkan agar dia bisa turun ke kolam itu ketika kolam itu diguncangkan
anak-anak, dia tidak punya teman untuk menolongnya ketika kolam itu diguncangkan oleh malaikat. Setiap kali dia akan beranjak dari tempat tidurnya, sudah ada orang yang duluan masuk. Jadi dia tidak bisa masuk karena tidak ada yang mengangkatnya. Suatu ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bersama-sama dengan orang banyak. Mereka ingin merayakan pesta orang Yahudi di Bait Allah bersama-sama dengan penduduk itu. Mereka bernyanyi dengan gembira. Mereka memasuki kota Yerusalem melalui pintu gerbang domba. Nah, anak-anak, ketika orang-orang pergi ke Bait Allah, Tuhan Yesus pergi mengunjungi kolam Bethesda itu. Dia berjalan dengan perlahan-lahan melewati serambi demi serambi pada kelima serambi itu. Dia memperhatikan orang-orang yang berkumpul di situ, orang-orang yang sakit. Tetapi orang-orang di situ tidak memperhatikan dia. Mereka tidak peduli karena mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus melihat ada satu bapak yang raut mukanya sangat sedih, tidak punya pengharapan. Dia menghampiri bapak itu dan dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa jawab bapak itu? Pasti kalau kita ditanya, pasti mau ya anak-anak. Anak-anak, dengan belas kasihan Tuhan Yesus memandang dia dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Saya tidak ada yang menolong untuk masuk ke kolam itu ketika malaikat menggoncangkan air kolam itu." Maka jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bapak itu mulai menggerakkan badannya. Sedikit demi sedikit dia mulai menggerakkan badannya dan sepertinya ada kekuatan yang luar biasa hebat menopang tubuhnya dan dia bisa berdiri. Bapak ini sudah 38 tahun. Dia tidak pernah berdiri dari tempat tidur. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa heran. Mereka tidak tahu siapa yang melakukan karena Tuhan Yesus sudah pergi. Nah, anak-anak, bapak yang baru disembuhkan itu pergi meninggalkan kolam Bethesda. Ketika ia pergi dengan membawa tilamnya, tiba-tiba ada suara yang berkata demikian, "Hei, apa yang kamu lakukan? Hari ini adalah hari Sabat. Kamu tidak diperbolehkan membawa tilammu." Ternyata yang berkata itu adalah orang Farisi. Dia melihat bapak itu membawa tilamnya dan tidak seorang pun diperbolehkan membawa sesuatu pada hari Sabat. Bapak yang telah disembuhkan ini menjawab, "Orang yang menyembuhkan saya berkata kepada saya, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" "Siapa orang yang sudah menyuruh kamu mengangkat tilammu?" kata orang Farisi itu. Lalu bapak itu menjawab, "Saya tidak tahu." Karena dia tidak bisa menunjuk kepada Tuhan Yesus karena waktu itu Tuhan Yesus sudah meninggalkan kolam Bethesda. Nah, anak-anak, sesudah membawa tilamnya ke rumah, bapak ini dia pergi ke Bait Allah untuk beribadah di sana karena sudah lama sekali dia tidak pernah beribadah bersama-sama orang-orang di Bait Allah. Ketika dia sampai di Bait Allah, dia melihat orang yang menyembuhkan dia ada di sana. Tapi dia tidak tahu siapa orang itu.
adalah Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan bapak yang lumpuh ini. Nah anak-anak, ketika Tuhan Yesus melihat bapak itu ada di bait Allah, Tuhan Yesus menghampiri bapak itu dan dia berkata, engkau telah sembuh dari penyakitmu. Jangan berbuat dosa lagi agar engkau tidak tertimpa celaka lagi. Nah, anak-anak, bapak ini mendengar dengan seksama, dia mendengar dengan baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dia tahu bahwa dia tidak boleh berbuat dosa lagi agar dia tidak tertimpa malapetaka lagi. Dia mau hidup untuk menyenangkan hati Allah dengan meninggalkan dosa-dosanya. Nah anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa bapak ini membutuhkan seorang teman untuk menolongnya. Tuhan Yesus mau menjadi temannya dan Tuhan Yesus telah menolongnya menyembuhkan penyakit yang dia derita. Tuhan Yesus tidak hanya peduli kepada tubuhnya yang sakit, tetapi Tuhan Yesus juga ingin agar bapak ini dia boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dengan tidak berbuat dosa lagi. Nah anak-anak, Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Nah, apakah kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kalian mau sembuh dari dosamu? Kalau kalian mau, harus apa? Menerima Tuhan Yesus, percaya dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, meninggalkan dosa dan bertobat. Kalau anak-anak mau, anak-anak akan menerima anugerah dari Tuhan. Nah anak-anak, Yesus mau dosa-dosa kita disembuhkan. Bukan cuma dosa anak-anak, tetapi dosa ibu guru juga. Sekarang ibu guru mau tanya, siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, kau harus membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maukah kalian? Kalau ibu guru mau loh. Kalian mau? Pasti mau toh? Nah anak-anak, sekian cerita ibu guru, kita akan menghafal ayat hafalan. Nah ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku selamat. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Oke, kita mau berdoa. Sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia padamu, meminta pertolongan-Mu dikalau kami sedang susah, dikalau kami sedang sakit, dikalau kami sedang senang. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang dapat menyembuhkan kami dari dosa-dosa kami. Berkati ibu guru yang sudah menceritakan tentang cerita ini, biarlah Tuhan terus memberkati dan menyertai. Sertai juga anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak,
Gimana? Tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan semakin menguatkan kita untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan. Saat ini Bu Guru ingatkan untuk kamu menyiapkan uang persembahan karena kita akan memberikan persembahan. Ingat, uang persembahanmu jangan dilipat kecil-kecil, tetapi masukkan di amplop persembahan dan uang persembahanmu tetap rapi ya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sudah mengumpulkan persembahannya bukan? Sekarang kita mau berdoa syukur. Siapkan hatimu, duduk dengan tenang, fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang kami kenal lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, yang selalu ada bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau boleh menyertai kami sampai saat ini. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan Engkau, tetapi terlebih kami boleh disegarkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan semakin memberikan kami kekuatan, semakin memberikan kami iman kepercayaan hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri, kami tidak perlu takut sebab kami punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Kami mohon Engkau menguduskan persembahan yang kami berikan supaya dapat membantu pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati Mama dan Papa yang sudah menyiapkannya untuk kami, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah boleh menjadi saluran berkat dalam kehidupan keluarga kami masing-masing.
sekitar kami. Kami tetap berdoa supaya keadaan di bangsa dan negara kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami semua boleh kembali beraktivitas seperti biasa tanpa merasa takut akan adanya ancaman, berbagai penyakit atau apapun, karena kami tetap percaya Tuhan memelihara hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, untuk orang-orang yang Engkau pilih dan Engkau tetapkan untuk menjadi wakilmu di dunia ini, di bangsa dan negara kami Tuhan. Kau beri mereka hikmat untuk dapat mengambil tindakan yang tepat, yang terbaik untuk penanganan kondisi dan keadaan di bangsa dan negara kami. Kami rindu mau berkumpul bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru kami, untuk beribadah kembali di gereja bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Oleh karena itu, kami tetap menaruh pengharapan dan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami bersyukur kepadamu dan tetap percaya bahwa Engkau pun akan memberikan kami kesempatan yang sama seperti hari ini. Minggu depan kami boleh datang beribadah lagi kepada Tuhan walaupun lewat online. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur kepadamu demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke anak-anak. Nah, seperti minggu yang lalu, bahwa dalam kegiatan ibadah kita ada aktivitas yang harus kamu kerjakan. Minggu ini ada aktivitasnya juga loh. Mau tahu aktivitasnya apa? Nah, ini dia aktivitasnya. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing,
the storm as we go sailing home. Nah, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengirimkan gambar aktivitas yang dilakukan di minggu yang lalu. Kamu sudah lihat semua kan? Tadi sudah ditayangkan. Nah, untuk aktivitas di minggu ini, Ibu Guru tetap menghimbau setelah selesai kamu melakukan aktivitas, silakan difoto dan kirimkan kembali ke Bapak dan Ibu Guru atau melalui link yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan Ibu Guru mengapresiasi bagi kamu yang sejak awal ibadah sampai ibadah selesai sudah duduk dengan tenang dan mengikuti ibadah dengan baik. Kamu hebat, kamu luar biasa, dan biarlah semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita di hari ini sudah selesai. Minggu depan jangan lupa kita akan tetap beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan.